Shalom, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Senang sekali jumpa bersama dengan saya, Pendeta Andi Silalahi, dalam renungan harian. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 24. Secara khusus kita akan baca dalam ayat ke-14. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berdasarkan Matius 24 ayat 14, saya berikan judul renungan Sikap Menghadapi Akhir Zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita atau pengajaran tentang akhir zaman banyak beredar, baik melalui berbagai media sosial maupun dalam pengajaran langsung dari pendeta ataupun para pengajar. Berbagai doktrin dan penafsiran yang muncul kadang membuat jemaat atau pendengar menjadi bingung, pusing, ada yang galau, bahkan ada yang trauma, takut, dan lain-lain. Walaupun tentu di lain pihak banyak pula yang bisa mencerna dengan baik dan mereka menerimanya dengan hati-hati. Ada yang berkata, kiamat sudah dekat, Kristus akan datang segera, tanda-tandanya sudah jelas. Tanda-tanda seperti apa? Saudara, ada beberapa tanda yang sebenarnya bisa kita lihat. Pertama, tanda-tanda yang mengindikasikan penghakiman Allah, seperti adanya peperangan, gempa bumi, tsunami, kebanjiran, kekeringan, kelaparan di berbagai tempat. Dan juga yang kedua, ada tanda-tanda yang mengindikasikan perlawanan terhadap Allah, seperti masa sengsara, penyesatan dari pengajar palsu, Mesias palsu, ataupun nabi palsu, kemurtatan, dan antikris ada di mana-mana. Termasuk masa COVID-19 sekarang ini. Ada yang menghubungkannya dengan antikris dan perlawanan kuasa kegelapan. Jadi karena itu bersiaplah, kedatangan Kristus tidak lama lagi. Apakah benar demikian? Apakah Kristus akan datang kembali? Memang Alkitab menyatakan, ya, pasti dia akan datang kembali, menyatakan kuasanya sebagai raja dan hakim yang berkuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi, saudara-saudara, tidak seorang pun yang tahu persis kapan kedatangannya. Oleh karena itu, Matius 24 ayat 14, sebagaimana sudah kita baca, menjadi salah satu ayat yang sangat penting kita perhatikan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, pemberitaan Injil merupakan tanda yang terpenting, yang merupakan tanda kasih karunia Allah bagi manusia berdosa. Jadi penekanannya ada di ayat ini. Injil harus diberitakan kepada semua bangsa atau suku di dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Menurut penelitian dari tim Joshua Project, ada sekitar 16.000 suku di dunia. Dan baru sekitar 9.000 suku yang sudah terjangkau. Itu berarti masih ada sekitar 7.000-an suku yang belum terjangkau. Inilah tugas gereja menjelang kedatangan Kristus kembali. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi kesudahan zaman atau akhir zaman? Di dalam Matius 24, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bagaimana mereka menyikapi akhir zaman. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, jangan tersesat. Dalam ayat 4 dan juga ayat 11, Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena akan banyak muncul nabi palsu yang berusaha menyesatkan banyak orang. Yang kedua, jangan gelisah. Ayat yang ke-6, Yesus juga berkata, kalau ada deru perang atau kabar-kabar tentang perang atau perlawanan, janganlah kamu gelisah, karena semuanya itu akan terjadi. Tetapi itu baru permulaan. Ketiga, jangan kalah. Dalam ayat 13, hal ini berkaitan dengan
kesetiaan mengikut Tuhan, apapun konsekuensi yang kita alami, bahwa kita akan dibenci atau dianiaya karena iman kepada Kristus. Dan Yesus sendiri sudah menyatakan itu kepada murid-muridnya. Yang keempat, jangan bimbang. Dalam ayat 34 sampai dengan ayat 35, Yesus juga mengingatkan murid-muridnya bahwa para pemimpin akan berganti-ganti atau berubah. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu apa? Firman Tuhan tidak pernah berubah kuasanya. Maka percayai, taati, dan andalkanlah firman Tuhan. Yang kelima, jangan bingung. Dalam ayat 42 kita bisa baca di sana, kita tidak perlu bingung tentang kedatangannya. Yang penting adalah mari kita tetap berjaga-jaga. Bagaimana agar kita tidak tersesat, tidak gelisah, tidak kalah, tidak bimbang, dan tidak bingung? Maka pertama, tetaplah hidup dalam firman Tuhan. Sebab firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firmanlah yang menuntun hidup kita. Dan firman itu juga membawa kita kepada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, tetaplah bergiat dalam memberitakan Injil atau firman Tuhan. Sebab kesudahan segala sesuatu akan tiba jika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Injil itulah yang membawa kedamaian di hati. Injil itulah yang menenangkan jiwa. Dan Injil itu pula yang menuntun hidup agar tetap bertahan dan setia sampai akhir. Dan yang ketiga, mintalah pertolongan Allah Roh Kudus, Sang Pengajar utama, penuntun, penghibur, penolong, serta pelindung yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan terus menguatkan iman kita, Tuhan terus menopang kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu, menerima firman-Mu, dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendengar sekalian yang sudah mengikuti renungan ini, dan saya percaya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.